Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba bahas soal observation ya, observers di dalam Laravel. Jadi apa itu observers ya? Jadi misalnya gini ya, kita punya satu entity nih. Entity apa ya? Eloquent lah. Atau model kita sebutnya ya. Namanya mungkin apa ya? Ini kita coba sebutkan namanya adalah pasien. Nah gini ya, pasien. Ketika kita mengobservasi seorang pasien di rumah sakit gitu ya, itu biasanya tuh kita ngelihat ada beberapa indikasi yang kita perlukan tindakan ya. Misalnya contoh nih ya, pasien ini tiba-tiba dia merasakan sakit di kepalanya gitu ya. Misalnya dia terjadi sesuatu yang namanya adalah sakit di bagian kepala. Kalau ini terjadi, maka otomatis dia akan dokter datang. Nah gini, kalau dilihat ini tuh sama di Laravel juga begini. Jadi kalau misalnya ada state yang berubah di dalam si pasien ini, di dalam Eloquent pasien ini, maka kita bisa melakukan tindakan tambahan ya kalau memang diperlukan gitu ya ketika itu terjadi. Contoh di sini adalah sakit di bagian kepala. Atau di dalam aplikasi biasanya kita melihat create, update, delete atau apa ya, mungkin restore gitu ya. Jadi misalnya kalau entity tersebut atau record tersebut di create kita mau ngapain gitu. Kalau misalnya dia di-update mau ngapain, kalau di-delete mau ngapain. Karena kadang ada beberapa hal yang terkait, contoh ya misalnya apa ya, kita mau bikin audit data transaksi gitu ya, atau apa ya lebih bagusnya, ya dah account deh ya, account ini paling gampang sih. Saya selalu pakai mekanisme account ya, atau mencontohkan dalam hal ini account karena paling gampang. Misalnya terjadi perubahan pada balance, gampang kan ya. Misalnya balance-nya berubah nih. Nah ini. Atau apa ya istilahnya? Ya, uangnya berubah lah. Maka kita perlu catat kan di dalam sistem perbankan itu, di dalam jurnal gitu ya. Misalnya di sini ketika perubahan balance, kita tuh pengen otomatis nge-create satu lagi yang lain yang namanya adalah apa ya, audit atau record atau history ya. History change gitu. History perubahan. Misalnya ketika account ini berubah, saya itu pengen naro data sebelum, misalnya sebelumnya adalah 10.000, sesudahnya atau setelah diupdate itu jadi 9.000. Nah, berarti memang ada perubahan di jam segitu. Sehingga kita nggak perlu lagi tuh melakukan yang namanya manual coding. Jadi kalau misalnya nanti ini create, maka di bawahnya saya pengen bikin lagi codingan yang lain gitu supaya nanti ke table history change. Padahal di dalam Laravel ada yang namanya observers. Wah, terlalu panjang ya saya cerita ini, udah 4 menit. Oke, jadi di sini saya udah ada install Laravel 11 ya, dan saya menggunakan PHP versi 8.3 ya. Ini Laravel terbaru ya. Dan nanti kita akan lihat ada satu hal yaitu attribute yang harusnya disupport di versi 8 ya. 82, 83 saya lupa. Oke. Di sini saya coba lihat di env ya, karena kita akan bermain dengan database, jadi ya bermain dengan koneksi database juga. Oke. Jadi di sini bisa pakai SQLite nggak apa-apa kalau mau, tapi saya memilih pakai Postgre ya. Kalau mau pakai MySQL juga boleh, MySQL ya, atau pakai MariaDB juga boleh, bebas ya. Yang jelas
DB-nya harus connect supaya kita bisa create database atau data ya. 5432 namanya adalah belajar Laravel. Nah, di sini Postgres. Ini PGSQL. Ini sesuaikan dengan lokal teman-teman ya. Jadi kalau misalnya beda ya jangan diikutin gitu ya. Ini kalau pakai MySQL harusnya 3306 ya. Jadi kalau SQLite kayak tadi aja, dia akan naruh di dalam folder namanya adalah ini nih, database SQLite. Oke? Sip. Sekarang kita mau ngapain nih? Jadi di sini kita bikin simulasi aja deh yang sederhana. Ini udah running ternyata punya saya. Oke. Misalnya gue pengen bikin namanya make model namanya adalah account gitu tadi ya. Pengen bikin migrasinya juga. Oke. Jadi di sini bentar ini saya agak nyampur ya saya ya. Coba kita pakai gua aja dah. Biar lebih mudah ya. Account misalnya ya di sini protected-nya guarded-nya saya kosongin dulu aja ya. Nanti karena ini nggak boleh, tapi kalau misalnya sekarang saya ubah pakai ini aja. Tapi kalau mau lebih aman harusnya pakai ini aja ya. Misalnya field label ya ini. Untuk menentukan field mana aja yang boleh diisi ketika create. Oke. Ntar field label ini memang bener ya? Bener sih harusnya. Nah, coba ya lihat ya. Field label. Bener. Oke. Balik lagi ke guarded, kita kosongin aja jadi nggak ada yang di protected. Terus di sini tadi kita pengen bikin satu table lagi ya, namanya adalah account history gitu ya. Gini aja. Kenapa pakai file create file ya? Kita kan sudah ada artisan ya. PHP artisan make model namanya adalah account history. Jangan lupa pakai -m untuk meng-create atau membuat migrationnya sekalian. Account history, oke. Ngapain nih? Ini juga sama ya, protected, guarded gini. Oke. Sudah dapat account history-nya, lalu account-nya juga udah. Sekarang kita pergi kemana nih? Kita pergi ke yang namanya mana ya? Migration ya. Nah ini, dua ini aja. Oke, ngapain aja nih? Account ini berarti saya tuh pengen ada misalnya apa ya? Balance ya. Jadi harusnya big decimal atau float ya. Big integer boleh juga ya. Balance gitu ya misalnya. Lalu di sini ada string name. Kayak gini aja, sederhana ya. Oke, lalu di sini di dalam yang account create ini sederhana aja. Jadi di sini ada misalnya insignet big integer namanya adalah account ID gitu ya. Ini. Lalu misalnya big integer tadi kan ya. Big integer lalu before gitu. Lalu big integer juga after. Sip. Mantap ya. Oke. Lalu di sini tinggal kita coba migrate aja ya. PHP artisan migrate. Saya pakai fresh karena takutnya database saya sudah pernah dibuat. Ya, sudah pernah dipakai. Ada error kayaknya ya. Apa ini errornya nih? Kayaknya ada database saya nih nggak bener ya settingannya. Belajar Laravel harusnya. Sorry. Aduh. Oke, sip, mantap. Coba saya pengen pergi ke database saya Postgres. Ini lihat ada dua table harusnya ya. Ini account sama account history. Oke, baru kita mulai ke pembahasannya. Udah bahas tadi ngomong panjang lebar belum nyampe ke ujungnya nih. Oke, sip. Oke, sekarang kita masuk intinya. Gimana cara kita bikin observer adalah dengan cara kita pakai PHP artisan make observer, lalu nama observernya apa? Misalnya account
observer. Nah, ketika ini terjadi, maka kalau kita lihat di app observers, ini akan ada satu kelas ya, namanya account observer, sesuai dengan yang kita buat tadi. Lalu misalnya kita pengen melakukan sesuatu ketika account tersebut di create ya, dan bentar, berarti ini use app model user. Dan ketika update ya, ketika diupdate. Nah, oke. Jadi sederhana banget ya. Terus lalu kita pengennya ketika create ya, ketika create, saya pengen nyimpen ke account history ya, create gini. Tadi account ID-nya berapa? Kita ambil pakai user ID ya. Kok user ya? Bukan user dong. Account ya. Maaf, ini salah nih, harusnya ini account. Bukan user juga nih, account. Ini kok ngeblank ya otak gue ya. Nah, ini. Lalu before-nya 0, after-nya juga 0. Nih, karena kan baru di-create kan. Nah, untuk yang update, ini create juga ya. Account before-nya adalah account get original balance. Nah, kalau ini account balance. Jadi original ini perlu teman-teman ketahui. Misalnya gini. Kita itu sekarang, kondisi sekarang adalah balance-nya itu 3.000. Terus di set lah balance-nya 5.000. Berarti originalnya itu adalah 3.000 itu, bukan yang 5.000. Nah, 5.000 itu segini. Jadi nanti yang ditempel di sini adalah yang baru ya, bukan yang lama. Nah, yang lama itu caranya ambil pakai get original. Gitu ya. Oke, mantap ya. Nah, terus gimana cara nge-link supaya observer ini nempel ke account gitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa pergi ke model yang mau kita tempelin itu ya, yaitu account. Tinggal pakai gini. Lalu observed by, lalu nama observer kelasnya, yaitu account observer. Kelas. Sip. Jadi nanti si account ini akan di-observe oleh account observer. Nanti ketika create, kita akan create di sini. Ketika update, kita akan masuk ke sini. Oke, kita coba buktikan bener gak nih, jangan-jangan cuma teori doang nih. Misalnya kita bikin endpoint di web.php di sini nih. Kita pengen bikin misalnya post aja gitu. Bentar, ini kita perlu create gak ya? Create itu perlu juga ya. Misalnya account gini ya. Kalau create, terus kita bikin di sini aja langsung ya. Untuk ngetes doang kok sebentar. Jadi kalau bentar, ini juga saya pengen pakai middleware. Without middleware verify CSRF token ya. Nah, ini di ini aja apa, dipakai aja ya nih. Illuminate Foundation HTTP middleware verify CSRF token, supaya kita nggak pakai CSRF-an ya. Ini nggak boleh sih, cuman kalau ini kan saya pengen tes doang. Karena kita pengen ngetesnya lewat Postman ya. Nah, ini. Dan ini adalah router yang diimplementasi pakai verify CSRF token. Agak panjang tuh ceritanya. Jadi intinya web itu secara default dia ditempelin security namanya CSRF ya. Itu ada kok, saya pernah bahas videonya. Oke. Jadi di sini kita coba request aja ya. Bentar, ini ada request harusnya nih. Request itu pakai HTTP ya. Kok dia nggak otomatis ke atas ya, malah ke sini. Jadi ini tuh harusnya gini nih. Use gini. Nah, ini. Jadi ini bisa kayak gini. Lalu ini juga sama. Nah, gini. Sip kayak gini. Oke, jadi di sini saya pengen validate aja kayak biasa ya. Ada namanya apa ya tadi ya? Oh, saya lupa tuh. Lihat lagi dah ke database migration
account tadi ya. Ada nama doang kok, udah bikin nama aja dah, name gini ya. Misalnya request bukan, kalau validate itu berarti required. Oke, sip. Lalu account atau gini dah. Langsung aja berarti account create gini. Namanya adalah request name, lalu balance-nya adalah 0. Oke, sip. Ini coba kita return aja langsung. Oke, ini kalau create, kalau dia update ngapain tuh? Kalau update berarti ini post aja ya. Put. Nah, ini misalnya from to ditransfer kemana, lalu amount-nya berapa required. Nah, ini sederhana aja ya. Jadi nanti di sini user ini account atau from gitu ya. Jadi caranya adalah gini, account gitu. Ntar find gitu, lalu request from to gini, account find request to. Lalu yang from ini kita ambil ya, kita ambil balance-nya sama dengan atau gini, boleh request amount. Habis itu kita save. Nah, udah deh ya kan. Habis itu yang to-nya juga sama ya. To-nya ini balance-nya itu kita tambah sama dengan request amount. Lalu to ini kita save. Nah, sip. Oke, sekarang kita tinggal cobain aja. PHP artisan serve. Oke, kita coba create ya. Kok ini WebSocket ya? TTP localhost 8000 ya. Ini adalah port default dari Laravel. Lalu kita pergi kemana ya? Ke body ya. Body, lalu row. Nama aja kalau nggak salah ya. Namanya adalah Agustian. Pakai post. Coba kita send. Tes. Oh, method not allowed ya. Harusnya account. Nah, sip. Agustian udah ke create. Tinggal kita coba lihat di DB ya. Accountnya sudah ada. Agustian. Kita coba lihat ke account history. Nah, langsung muncul. Before-nya 0, after-nya juga 0. Kita coba buat lagi. Namanya Raisa. Coba send. Kita lihat di sini. Nah, muncul. Account 2 Raisa, lalu account ini juga muncul. Oke, sekarang Raisa saya pengen transfer saya pengen isi set misalnya 900.000. Nah, ini. Coba ya. Saya pengen transfer dari Raisa ke Agustia ya, pakai metode put. Nah, ini row gitu, from 2 ya, 2 ini adalah si Raisa, to Agustia, amount-nya adalah 10.000. Nah, coba ya, kita coba send. Oke. Nah, muncul di sini Agustia jadi 10.000, lalu Raisa jadi 89.000. Kalau kita lihat akun history, nah lihat di sini. Ini kan Raisa ya, Raisa before-nya adalah 90.000, after-nya 89.000. Lalu si Agustia dari 0 ke segini. Coba kita transfer lagi 14.000 misalnya, coba send. Nah, muncul lagi di sini. Si Raisa dari 89.000 sampai ke 876. Ini naik 14.000. Nah, jadi langsung jalan ya. Ini nggak proper aplikasinya tentu aja. Tapi di sini adalah saya pengen menunjukkan gimana cara observer bekerja. Oke, terus gimana bang caranya? Saya tuh pengennya gimana ya? Gimana kalau caranya untuk melakukan misalnya gini. Untuk kali ini bang, saya tuh nggak mau nyimpen ke DB gitu ya. Ini kan nyimpen ya tadi ya. Saya tuh pengen
Yang di ini, yang di sini saya pengen nggak disimpan gitu ya. Gimana caranya bang? Caranya gampang. Tinggal bilang kue gini aja. Coba ya. Ini sekarang kita coba jalanin ya. Ntar lihat ya di sini ya. Coba saya simpen, kirim. Bentar. Harusnya kuye atli ya, harusnya gini. Oke, coba kita kirim. Bentar, ini apa nih? Preview ya. Dia bilang di event ya. Oh, kok masih gini? Coba send lagi. Oh, bisa. Oke. Kita lihat. Nah, gak masuk ya karena kita udah set di sini quietly. Gitu ya. Jadi itu cara menggunakan observer, semoga bermanfaat dan berguna. Tapi ini kebalikannya. Saya coba ngasih tahu cons-nya dan kenapa alasan sebaiknya nggak pakai ini. Kalau mau pakai itu bagus, tapi banyak orang yang nggak menggunakan observer karena nanti terjadi yang namanya hidden logic ya. Artinya nanti ada logic yang disembunyikan di sini. Terlihat menyimpan biasa gitu ya. Tapi ketika lihat di debit ternyata dalala yang disimpan tuh akun di story. Ini kayak gimana logiknya? Dicari-cari ternyata nggak nemu. Ya akhirnya ternyata di sini ada observernya gitu ya. Oh gini ya. Ini akan membuat kompleks aplikasi kita, makanya lebih hati-hati aja untuk menaruh observer. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya.